Halo guys, selamat datang kembali ke channel ini. Hari ini kita mau bicarain satu hal yang menurut gua salah satu fase yang paling sulit yang dialami oleh seorang korban narcissistic abuse. Fase dimana sebenarnya gue juga nggak punya jawaban itu sampai sekarang gitu ya. Bagaimana cara menghadapi fase ini sebenarnya? Walaupun nanti pada ujungnya gue nanti akan memberitahukan satu tips gitu ya, yang entah bisa dipakai entah enggak dari pengalaman pribadi gue. Tetapi mungkin sebenarnya video ini lebih cocok disebut keresahan gitu ya. Jadi sebenarnya menurut gue ya guys ya, salah satu fase terberat dari seorang penderita narcissistic abuse itu adalah mereka tuh nggak punya tempat bercerita gitu loh. Ini menurut gue fase yang paling berat ya. Kenapa mereka tuh nggak bisa bercerita itu karena kebanyakan kan bahwa narcissistic abuse itu justru dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya menjadi tempat bercerita bagi mereka, gitu kan? Seperti misalnya anak-anak keluarga disfungsional gitu ya, di mana orang tua seharusnya jadi tempat mereka untuk bercerita, justru orang tuanya jadi pelaku abuse, kan gitu. Kalian yang menikah atau misalnya menjalin hubungan dengan seorang narsistik, pasangan yang seharusnya jadi tempat kita bersandar, pasangan di mana kita harusnya jadi tempat kita berkeluh kesah misalnya, memberikan solusi, jadi justru mereka adalah pelaku abuse-nya kan, gitu ya. Dan kalian semua tuh merasa, ya gimana gitu, saya mau bercerita kemana, gitu ya. Dan ini juga menurut gue yang paling berat ya, mencari tempat bercerita itu adalah salah satu hal yang paling sulit untuk ditemukan di dunia ini, menurut saya gitu ya. Karena nggak semua orang, karena problem kita di masyarakat kita adalah bahwa orang tuh mau dengerin cerita kita, bukan karena mereka peduli, tetapi mereka tuh pengen tahu gitu, masalah apa yang ada pada diri kita. Dan ketika mereka udah tahu, ya udah selesai. Mereka lebih memilih, mereka gak akan kasih solusi apapun, bahkan mereka mungkin gak kasih empati apapun gitu ya. Ini sebenarnya menurut gue salah satu hal paling menyebalkan yang ada di dunia ini, menurut saya gitu ya. Nah, kadang gue berpikir ya guys ya, kita tuh kan kadang ngelihat puskesmas tuh banyak ya, klinik-klinik banyak. Itu semua kan untuk sakit secara fisik, dan yang benar menurut gue bagus gitu. Tetapi gue bermimpi kadang suatu hari, siapa tahu kita juga bisa menemukan banyak sekali klinik-klinik kesehatan mental atau puskesmas kesehatan mental gitu ya, yang khusus menjadi tempat orang-orang yang punya luka batin atau mental illness tuh untuk datang dan berkonsultasi gitu ya. Walaupun ini mungkin sesuatu yang nggak gampang dilakukan karena nggak semua orang bisa mendengarkan orang lain kan gitu ya. Tapi saya berpikir kadang semoga suatu hari masyarakat kita itu bisa memandang mental illness gitu ya, kesehatan mental itu sebagai sesuatu yang serius gitu. Karena menurut gue sampai sekarang ini kita nggak nganggap ini sebagai sesuatu yang serius. Ya tandanya kita nggak ngelihat begitu banyak tempat untuk berkonsultasi tentang kesehatan mental kan gitu ya. Nah sekarang kita mau bicara tentang bercerita tadi gitu ya. Kembali ke topik tadi. Menurut gue ya guys ya, beberapa yang kalian bisa lakukan ketika kalian merasa kalian tuh nggak punya tempat bercerita atau kalian sedang mencari tempat bercerita gitu. Yang pertama adalah sebelum kalian bercerita, kalian harus ingat dulu, satu, kalian nggak usah malu, nggak usah merasa malu dengan kondisi kalian. Jadi korban abuse itu bukan aib guys. Kita nggak pernah milih, nggak ada orang yang akan secara bodoh memilih untuk jadi korban abuse. Jadi kalau ada orang bilang bahwa kamu tuh bodoh bisa jadi korban abuse, itu salah besar gitu. Kita itu di luar kendali kita sebagai korban. Itu di luar sesuatu yang kita nggak bisa kontrol gitu. Jadi kalian gak usah merasa bodoh, kalian gak usah merasa malu ketika misalnya kalian jadi korban abuse, gitu ya. Itu satu. Dua, ketika misalnya kalian mencari tempat bercerita, ini memang sangat sulit. Ketika misalnya kalian merasa memang kalian ingin bercerita sama orang dan menemukan orangnya, apapun hasilnya, ketika kalian bercerita, kalian harus bersiap dulu untuk kemungkinan yang paling buruk. Dalam arti ketika kalian bercerita, kalian harus sudah siap bahwa saya bisa aja nggak dapat solusi nih dari ini orang. Saya bisa aja dihakimi sama ini orang. Saya bisa saja nggak dapat respon yang saya inginkan. Ya, itu resiko yang kita mungkin ya mau nggak mau harus ambil gitu ya. Dalam arti teman-teman sudah harus bersiap kemungkinan terburuk, dan kalau itu terjadi, kalian nggak merasa down sekali dan nggak akan membuat kalian merasa ya udahlah saya nggak mau cerita lagi lah. Toh hasilnya cuma kayak gini. Karena kadang-kadang guys kita harus bertemu beberapa orang baru kita ketemu tempat di mana kita bisa bercerita. Beberapa hal umum yang kita bisa lakukan. Gue ada googling juga guys. Ada banyak juga beberapa forum atau web gitu ya, tempat komunitas untuk para
menderita mental illness, di mana mereka bisa bercerita gitu ya, seperti Depression Warrior, Into the Light gitu ya. Dimana ini beberapa list yang gue bisa kumpulkan, dimana kalian mungkin bisa saja mencoba bercerita di sana gitu ya. Semoga kalau misalnya memang ada jalannya, mungkin itu bisa jadi jalan tempat kalian bercerita. Nah, terakhir, ini satu tips ya guys ya, satu tips dari gue yang berdasarkan pengalaman pribadi gue gitu ya. Ketika misalnya kita menderita abuse dan kita merasa nggak tahu kita mau ngobrol sama siapa, kita mau ngomong sama siapa, gimana saya harus bercerita. Jadi teman-teman pernah nggak berpikir ketika kita nggak punya siapapun untuk bercerita, kita tuh bisa saja memutuskan untuk kemudian membuat sebuah cerita atau bercerita kepada diri kita sendiri di masa depan. Pernah nggak berpikir gitu? Jadi saya udah pernah bahas ini ya, reparenting yourself. Reparenting yourself itu adalah kondisi ketika kita sekarang, kita kembali ke masa lalu kita. Kita ketemu sama anak kecil di dalam diri kita dan kita bercerita kepada dia bahwa apa yang jadi luka-lukanya kamu gitu loh. Dan kita berusaha menyembuhkan luka-luka yang ada di dalam diri kita. Nah sekarang kita balik ini. Sekarang kondisinya kita tuh sekarang lagi luka dan sekarang kita menulis surat untuk diri kita di masa depan gitu loh. Surat itu nggak harus yang bombastis guys. Apa aja yang dimana ketika kita nggak bisa cerita sama siapapun, kita cerita tuh sama diri kita di masa depan bahwa apa yang kita alami sekarang gitu ya. Beberapa hal yang menurut pengalaman pribadi gue ya bisa kita lakukan atau bisa kita bicarakan dengan diri kita di masa depan itu adalah misalnya seperti pertama gitu ya, apresiasi diri gitu ya. Misalnya ketika kita mengatakan bahwa hari ini dengan segala penderitaan yang aku alami, aku memutuskan aku akan terus berjuang gitu ya, demi anak-anakku, demi diriku misalnya, supaya kamu di masa depan itu tetap eksis. Aku berjanji kepada kamu, apapun yang terjadi, gue akan tetap hidup supaya kamu di masa depan tetap ada gitu ya. Itu satu misalnya. Dua, bisa juga soal apa yang kita nggak tahu gitu. Misalnya hari ini terjadi kejadian begini, begini, dan begini. Aku nggak tahu apa yang terjadi dengan hidupku sekarang gitu ya. Jangan lupa ya, nanti kalau di masa depan kamu tahu tentang apa yang terjadi kepada diri kita, jangan lupa untuk kembali untuk beritahu aku ya gitu. Itu ya, dua. Yang ketiga misalnya tentang ketakutan-ketakutan kita gitu ya. Cerita sama diri kita di masa depan bahwa hari ini gue takut banget. Takut bahwa kita suatu hari bakal jadi seperti ini. Takut bahwa anakku nanti jadi seperti ini. Takut bahwa aku nggak akan survive. Takut akan ini dan itu gitu ya. Ceritakan aja gitu guys. Kita cerita tuh nggak harus selalu dapat solusi. Kita bisa cerita. Ya, hanya bercerita gitu bahwa kepada diri kita bahwa kita tuh udah pernah merasakan ketakutan itu. Dan terakhir mungkin juga kita bisa juga cerita tentang impian-impian kita gitu bahwa hari ini gue merasa gini, depresi, begini-begini. Impianku adalah suatu hari nanti gue bakal dapat kehidupan yang seperti ini, bahwa suatu hari gue akan bisa pergi ke sini, suatu hari nanti gue bisa ketemu sama ini, gue akan menikmati kehidupan seperti ini, dan seperti ini. Gitu ya. Semua surat-surat itu, semua perkataan itu kita tujukan sama diri kita di masa depan. Bisa saja kelak, guys ya, ketika misalnya kalian udah survive gitu ya, suatu hari dan kalian ketemu cerita-cerita ini gitu loh. Itu kan bisa jadi jalan untuk mereparenting diri kalian kan. Itu bisa satu. Kedua itu ya juga bisa jadi sebuah penguat gitu bahwa saya udah pernah ngalamin kayak gini dan saya survive gitu loh. Saya nggak bilang tips ini tuh tips yang luar biasa guys, tapi ya kalian boleh coba, boleh juga enggak gitu ya. Ini mungkin salah satu solusi yang bisa bikin kita tuh merasa lega ketika kita bisa bercerita gitu ya. Itu aja yang gue mau bagiin hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.